Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 17. Dua pasang mata bagai kilat saling menyambar di tengah udara. Kedua orang itu bagai dua ekor singa marah yang saling berhadapan. Fu Gyoksu yang berdiri di samping Yan Chongtian mengedipkan matanya beberapa kali, sebagai isyarat agar si makhluk tua segera meninggalkan tempat ini. Melihat tingkat laku cucunya, makhluk tua malah maju satu tindak. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. "Tua Bang Kasian, boleh juga kan murid yang aku ajarkan," katanya. Kata-kata ini mengandung arti yang dalam. Tapi Yan Chongtian salah tanggap. Dia mengira Wan Fei yanglah murid makhluk tua tersebut. Matanya menyorot hawa amarah. "Ambilkan pedang," teriaknya. Lun Wanji yang berdiri di sisi satunya segera menyodorkan pedangnya kepada Yan Chongtian. Fu Gyoksu semakin tegang. Yan Chongtian menyambut pedang itu. Tapi dia tidak langsung menyerang. Pada saat itu, tiba-tiba saja dia merasa hawa murninya buyar dan tenaganya hilang sama sekali. Makhluk tua maju lagi satu tindak. Sepasang tangannya menggenggam rantai yang membelenggunya erat-erat. Dia berdiri menanti, Yan Chongtian mendelik ke arah makhluk tua. Tangannya sudah basah oleh keringat dingin. Dia tidak berani membayangkan akibatnya apabila makhluk tua ini menyerangnya secara mendadak. Tidak seorang pun yang melihat ada sesuatu yang tidak beres pada Yan Chongtian. Demikian juga si makhluk tua. Kalau tidak sejak tadi dia sudah turun tangan. Dua musuh berhadapan. Mata masing-masing menyorotkan kemarahan. Begitu bencinya si makhluk tua kepada Yan Chongtian sehingga dia tidak sabar untuk menghancurkan tubuh orang itu hingga berkeping-keping. Tapi begitu mengingat tingginya ilmu yang dimiliki Yan Chongtian, hatinya tergetar kembali. Sebetulnya dia masih penasaran. Kakinya maju lagi satu tindak. Perlahan-lahan hawa murni Yan Chongtian mulai terkumpul kembali, dia meraung murka. "Murid murtad," bentaknya nyaring. Suaranya menggelegar. Angin dan awan pun bergeser. Debu-debu beterbangan. Makhluk tua itu mengeluarkan suara jeritan keras. Tubuhnya bergulingan di tanah kemudian mencelat dan melesat pergi. Yan Chongtian tidak mengejar. Tenaganya baru pulih sebagian. Nafasnya tersengal-sengal. Dengan langkah lebar dia menuju ruangan pendopo. Darah mengalir di mana-mana. Mayat bergelimpangan. Suara rintihan dari murid yang terluka tidak putus-putusnya memenuhi ruangan. Keadaan di Butongsan saat itu benar-benar mengenaskan. Bangku dan meja terbolak-balik. Tidak ada sedikit pun bagian yang utuh. Barang yang mudah pecah berserakan. Kepingan kayu-kayu juga tidak kurang banyaknya. Yan Chongtian menarik jenggotnya sendiri. Dia membuang pedangnya ke tanah. Tubuhnya jatuh terduduk di atas lantai. Tengah hari belum menjelang. Matahari bersinar dengan terik. Sebuah rumah makan kecil yang terletak di pinggir jalan mulai dipenuhi pengunjung. Sambil makan, mereka berbincang-bincang. Yang menjadi topik pembicaraan tidak lain adalah kejadian yang dialami Butongsan kemarin malam. Wan Fei yang menyeret kakinya yang letih melangkah ke dalam rumah makan tersebut. Tidak ada yang memperdulikannya. Para pelayan dan Chiang Kui Jin berkerumun di tengah-tengah orang banyak. Kalau tidak salah, menurut keterangan orang-orang, yang mati kurang lebih 300 jiwa. Baru saja Wan Fei yang duduk, telinganya menangkap perkataan ini. Dengan sendirinya langsung menaruh perhatian. Tepat pada saat itu, seorang laki-laki dengan dandanan penarik pedati melangkah ke dalam. Para tamu terkejut mendengar keterangan itu. "Tentu makan waktu yang cukup lama untuk membunuh orang sebanyak itu?" tanya seorang pelayan dengan nada heran. "Tentu lama bagi orang biasa semacam kita. Tapi bagi Wan Fei yang cukup sepeminuman teh saja. Ternyata dia adalah seorang tokoh berilmu tinggi dari Bulim." Mendengar nama sendiri disebut, Wan Fei yang terkejut setengah mati. Cepat-cepat dia memalingkan wajahnya ke arah lain. Kabarnya tinggi tubuh orang itu kurang lebih 8 cun. Pedangnya sepanjang 1 depa. Teriak penarik pedati yang baru masuk tadi. "Mana ada orang setinggi itu dan pedang sepanjang itu pula?" tanya seorang tamu kurang percaya. "Itu karena pengetahuanmu kurang luas. Justru karena dia menggunakan pedang yang begitu panjang, maka dia hanya memerlukan waktu sebentar untuk membunuh sekian banyak orang. Bayangkan saja, sekali berkelebat, pedangnya langsung membunuh 10 orang sekaligus.
Kalau diingat kembali, pada tahun yang lalu aku sudah pernah naik ke Butongsan untuk menemui Chi Siong Totiang dan memperingatkan agar dia berhati-hati terhadap Wan Fei Yang. Tukas seorang laki-laki berusia setengah baya dengan dandanan seorang peramal. Mata setiap orang beralih pada peramal tersebut. Melihat ceritanya menarik perhatian para tamu, dia segera melanjutkan. Sayangnya waktu itu Chi Siong Totiang tidak percaya. Apakah kau mengenal Chi Siong Tujin? Tanya pelayan tadi. Peramal itu menganggukkan kepalanya. Waktu itu kau naik ke Butongsan, apa kau sudah melihat ada yang tidak beres dan akan terjadi sesuatu? Tanya salah seorang tamu. Sekali melihat Wan Fei yang itu, aku sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bagian belakang kepalanya pipih ke dalam, hal ini menandakan bahwa sejak lahir orang ini sudah berbakat mengkhianat. Peramal itu menarik nafas panjang. Kemudian aku menasehati Chi Siong Totiang. Membiarkan orang seperti dia tinggal di Butongsan pasti akan terjadi bencana nantinya. Sekarang semuanya menjadi kenyataan. Apa yang aku ramalkan memang tidak salah. Mata setiap orang memandangnya dengan kagum. Ada lagi, kedatanganku kali ini ke Butongsan adalah untuk memperingatkan Chi Siong Tujin kembali. Sayang sekali aku terlambat. Takdir, takdir. Kata peramal itu selanjutnya. Para hadirin semakin terpesona. Mereka langsung percaya penuh dan memandangnya dengan hormat. Sebagian besar dari tamu tersebut malah tidak henti-hentinya mengeluarkan pujian setinggi langit. Ada juga beberapa yang langsung mengeluarkan uang dan meminta peramal tersebut menghitung nasibnya di kemudian hari. Kalau saja batin Wan Fei yang tidak sedang tertekan, tentu dia sudah tertawa terpingkal-pingkal mendengar kisah peramal tersebut. Akhirnya dia memanggil seorang pelayan dan membeli 2 buah bakpao. Dia tidak berhasrat duduk lama-lama lagi. Diletakkannya uang di atas meja dan dilangkahkannya kaki keluar rumah makan itu. Seseorang mengikutinya dari belakang. Dia adalah seorang gadis. Usianya paling banyak 16 atau 17 tahun. Pakaian berwarna hijau. Wajahnya cantik rupawan. Sejak tadi dia duduk di sudut ruangan rumah makan. Di hadapannya tersedia berbagai macam hidangan, tapi tampaknya dia tidak berselera sama sekali. Dia bahkan tidak menyentuh makanan itu. Ketika Wan Fei yang melangkah masuk ke dalam rumah makan, dia sudah menaruh perhatian. Sekarang justru dia terus mengintil di belakang Wan Fei yang. Sampai di sebuah kuil tua dan hampir roboh, Wan Fei yang menghentikan langkah kakinya. Dia tidak masuk ke dalam. Dengan punggung bersandar di tembok, dia duduk di luar kuil itu. Dikeluarkannya bakpao yang dibelinya tadi dan digigitnya 1 kali. Pada saat itulah dia merasa ada orang yang mengintainya. Dia mendongakkan kepalanya, lalu menolehkan kepalanya ke sekitar. Akhirnya dia melihat gadis yang mengenakan pakaian berwarna hijau itu. Gadis itu juga melihat Wan Fei yang sedang menengok kepadanya. Tanpa sadar dia memalingkan wajahnya. Wan Fei yang merenung sejenak. Tidak ada kesan apa-apa di hatinya. Kepalanya tertunduk kembali dan dia terus memakan bakpaonya perlahan-lahan. Meskipun dia merasa ada yang tidak beres, namun dia pura-pura tidak menyadarinya. Gadis itu menoleh kembali kepada Wan Fei yang. Mulutnya terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu, namun dibatalkannya. Akhirnya dia keluar juga dari tempat persembunyiannya dan berjalan mendekati Wan Fei yang. Wan Fei yang pun mendongakkan kepalanya sekali lagi. Gadis itu memperhatikannya sejenak. Dan akhirnya membuka suara. Bolehkah aku meminta sedikit makananmu? Wan Fei yang tertegun. Gadis yang berdiri di hadapannya ini berpakaian mewah dan cantik rupawan. Sekarang dia meminta bakpaonya. Bagaimana dia tidak menjadi heran? Apa yang dikatakan gadis itu selanjutnya membuat Wan Fei yang semakin termangu-mangu kebingungan. Aku sudah 3 hari tidak makan apa-apa. Wan Fei yang menyodorkan juga bakpaonya yang satu lagi. Gadis berpakaian hijau itu menerimanya dan menggigitnya dengan mulut terbuka lebar. Setengah buah bakpao langsung amblas ke dalam perutnya. Tampaknya dia memang sudah kelaparan. Wan Fei yang memperhatikan gadis itu menghabiskan bakpao pemberiannya. Apakah kau kabur dari rumah dan kelupaan membawa uang? Tanyanya. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan sebuah pundi-pundi dan membukanya. Di dalamnya ternyata penuh dengan uang emas. Wan Fei yang tertawa getir melihatnya. Ternyata kau malah jauh lebih kaya dari aku.
katanya. Tapi aku justru tidak bisa membeli makanan seperti orang lain. Mengapa? Memangnya uang itu palsu? Kembali gadis itu menggelengkan kepalanya. Oh, aku mengerti. Tentunya kau seorang budak belian? Sembarangan, bentak gadis itu dengan wajah bersungut-sungut. Kalau ini tidak, itu tidak, apalagi? Aku sungguh tidak mengerti. Aku berbuat kesalahan kepada seseorang. Oleh karena itu, setiap kali aku makan apa saja, dia selalu mencari akal meracuni makanan itu. Pokoknya sampai aku mati kelaparan. Sahut gadis berpakaian hijau itu dengan suara polos. Siapa orangnya yang mempunyai kepandaian sehebat itu? Namanya Bantok Sian Ong. Salah satu huhok dari Buti Bon. Oh. Wan Fei yang menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Cara menggunakan racun orang ini hampir tidak ada tandingannya lagi. Racun yang dipakainya tidak berbau dan tidak berwarna pula. Membuat orang sulit menghindarinya. Lalu bagaimana kau sampai menyalahinya? Aku menolong dua orang bocah cilik. Seorang bocah laki-laki dan seorang bocah perempuan. Dia menculik kedua bocah itu untuk melatih ilmu, Ciwuli Fensang, ilmu memisahkan sukma. Karena aku menolong kedua bocah itu, dia tidak berhasil melatih ilmu sesat tersebut. Dia marah sekali dan bersumpah akan meracuni aku sampai mati dalam batas waktu 7 hari. Sahut gadis itu menjelaskan. Akhirnya Wan Fei yang mengerti juga persoalannya. Dia memandang bakpao yang sudah digigitnya tadi, kemudian disodorkannya bakpao itu pada si gadis berpakaian hijau. Ini untukmu, katanya. Gadis itu memandang Wan Fei yang dengan pandangan terharu. Ternyata kau benar-benar percaya pada apa yang kukatakan. Wan Fei yang menganggukkan kepalanya. Dia mencuil bagian yang sudah digigitnya tadi baru menyodorkan kembali bakpao itu kepada sang gadis. Rupanya gadis itu juga tidak menolak menerimanya dengan pandangan penuh terima kasih. Padahal dia sendiri juga kerepotan. Sepanjang perjalanan, makanan apapun yang ingin kubeli, dia selalu harus berada di depan dan menaruh racun di makanan itu. Oleh karena itulah, aku terpaksa menggunakan cara ini. Gadis itu menganggukkan kepalanya sambil mengunyah bakpao tersebut. Memang hanya ini satu-satunya jalan bagiku sekarang. Apakah kau tidak khawatir kalau aku sekomplotan dengannya? Tanya Wan Fei yang. Tidak takut. Kemudian gadis itu tertawa terkekeh-kekeh. Tampangmu juga tidak mirip, sahutnya. Mirip apa aku ini? Tanya Wan Fei yang penasaran. Mirip orang tua yang baik hati. Kata gadis itu sambil menatap Wan Fei yang lekat-lekat. Makanya aku tidak khawatir. Seorang gadis yang baru berkenalan dengan aku saja sudah demikian percaya kepadaku. Sedangkan para murid Butong. Tanpa sadar Wan Fei yang menarik nafas panjang. Kenapa kau? Tanya gadis itu heran. Wan Fei yang mengusap wajahnya sendiri. Apakah tampangku benar-benar dapat dipercaya? Gadis itu menganggukkan kepalanya sekali lagi. Dengan aneh dia memperhatikan Wan Fei yang dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Apakah kau menerima hinaan dari seseorang? Tanyanya. Wan Fei yang tidak menyahut. Dia merenung sekian lama. Tiba-tiba dia bertanya. Mengapa kau berkelana seorang diri? Bukankah tadi kau mengatakan bahwa aku kabur dari rumah? Sekarang tidak lagi. Aku berkelana kemana-mana untuk mencari tabib yang pandai. Lalu aku belajar sedikit-sedikit dari mereka. Juga cara membuat obat-obatan. Sekali lagi Wan Fei yang tertegun. Sejak kecil aku menyukai ilmu ketabiban dan obat-obatan. Apakah orang rumahmu tidak ada yang menentang? Tidak. Wajah gadis itu berubah murung seketika. Mereka tidak pernah memperdulikan aku. Buat apa kau belajar cara pengobatan? Aku selalu mengira bahwa apa yang telah kupelajari sudah cukup. Tapi begitu bertemu dengan Bantok Sian Ong, aku benar-benar bagai katak dalam tempurung. Jenis racun apa yang dia pakai, aku tidak tahu. Apalagi mengobati diriku sendiri apabila terkena racunnya. Orang yang menggunakan racun untuk melukai orang bukan orang baik-baik. Kalau kau pasti orang baik-baik. Aku? Wan Fei yang terpana. Aku sendiri tidak tahu jenis manusia apa aku ini. Tapi kalau melihat sesuatu yang tidak sepantasnya, aku pasti tidak akan berdiam diri menyaksikannya.
Itulah tingkah laku seorang laki-laki sejati, kata gadis itu. Wan Fei yang hanya tertawa getir. Kemana tujuanmu? Tanya gadis itu kemudian. Tidak tahu. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu harus kemana. Bagaimana denganmu, Kouo Nio? Berjalan sampai di mana? Di sanalah tujuanku. Bagaimana caramu menghadapi Bantok Xianong itu? Lihat saja perkembangannya nanti. Ini bukan cara yang baik, kata Wan Fei yang terus merenung. Apakah kau mempunyai gagasan yang lebih baik? Sekarang belum ada, kata Wan Fei yang sambil meraba-raba hidungnya. Aku rasa yang paling penting justru bagaimana kau bisa mendapat makanan tanpa khawatir diracuni olehnya. Dia merandek sejenak. Begini saja, beberapa hari ini aku akan menemanimu. Biar aku yang membeli makanan. Tapi kau... Toh aku tidak ada pekerjaan apa-apa. Wan Fei yang memasukkan bakpao yang dicuilnya tadi ke dalam mulut. Kau sudah 3 hari tidak makan. 1,5 bakpao mana cukup? Kita beli beberapa buah bakpao lagi baru melanjutkan perjalanan. Baik. Gadis itu mengedarkan pandangannya. Tidak bisa, kalau Bantok Xianong tahu dia akan marah sekali kepadamu. Katanya kemudian. Jangan urus yang lainnya. Wan Fei yang berjalan beberapa langkah. Kemudian dia berhenti lagi. Aku jalan dulu di muka, kau menyusul dari belakang. Jangan sampai dia mendahului dan menaruh racun di dalam bakpao yang akan kita beli. Setelah berpesan beberapa patah kata itu, dia baru meneruskan langkahnya. Ternyata orang ini sangat teliti juga, pikir gadis itu dalam hati. Dia tertawa terkekeh-kekeh sendirian. Tidak jauh darinya, dalam gerombolan pohon-pohon yang lebat juga ada seseorang yang sedang tertawa dingin. Orang itu sudah akan tua. Jenggotnya sudah putih semua. Pakaiannya kusu, persis seperti seekor ular kembang. Wajahnya pucat tanpa rona. Juga tidak berbeda dengan daging ular. Pucatnya demikian menyeramkan. Suara tertawanya belum sirap, orangnya sudah menghilang. Bakpao yang dijual tidak berbeda dengan bakpao yang tadi. Dilihat dari sudut manapun tidak tampak mencurigakan. Wan Fei yang membeli 10 butir. Selain itu dia juga membeli seteko teh. Dengan hati gembira dia berjalan ke depan. Meskipun dia baru berkenalan dengan gadis itu, tapi tampaknya sudah ada kecocokan di antara mereka. Dia dapat melihat bahwa gadis itu bukan orang jahat. Dapat membantunya saja, hati Wan Fei yang sudah bangga. Gadis itu menunggu di bawah sebatang pohon yang jaraknya tidak begitu jauh. Di sampingnya ada sebuah batu besar berbentuk persegi. Wan Fei yang meletakkan bakpao-bakpao itu di atas batu besar tersebut. Gadis itu memperhatikan bakpao di atas batu dengan seksama. Kouo Nio jangan malu-malu, kata Wan Fei yang. Aku justru merasa ada sesuatu yang tidak benar. Apa? Tanya Wan Fei yang sambil mengedarkan pandangannya. Tidak mungkin Bantok Xianong demikian baik hati membiarkan kita memakan bakpao ini, sahut gadis itu. Wan Fei yang mengambil sebutir bakpao dan ditatapnya dengan teliti. Aku rasa bakpao ini tidak mungkin beracun, katanya sambil bermaksud memasukkannya ke mulut. Gadis itu mengulurkan tangannya mencegah. Tunggu dulu. Dari bungkusannya yang tersandang di bahu, dia mengeluarkan sebuah kotak. Kemudian dia membukanya dan ternyata di dalamnya terdapat berbagai macam jarum dengan ukuran besar kecil. Gadis itu mengambil sebatang jarum lalu menusukkannya ke dalam bakpao. Ketika jarum dicabut kembali, warnanya sudah berubah menjadi ungu kehitaman. Wan Fei yang terkejut setengah mati melihatnya. Gadis itu malah hanya tertawa getir. Bantok Xianong ini benar-benar keji, kata Wan Fei yang kesal. Dia edarkan pandangannya. Di balik pepohonan yang lebat tampaknya ada yang melintas. Gadis itu tidak merasakannya, dia mengangkat teko berisi teh yang dibeli Wan Fei yang dan dituangkannya ke atas tanah. Ses! Terdengar suara gemerisik, segumpal asap mengepul berwarna kehijauan dari teh yang dituangkannya tadi. Rumput-rumput yang tumbuh liar di atas tanah itu layu seketika. Tampaknya racun yang terdapat dalam teh lebih keji lagi, kata Wan Fei yang sambil mengusap keringat dingin yang membasahi keningnya. Untung saja aku tidak meminum seteguk. Akulah yang tidak baik.
Membawa kesulitan bagimu. Sahut gadis itu dengan wajah sendu. Tidak apa-apa. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Justru kau yang sudah kelaparan 3 hari. Kalau begini terus, biar tidak mati keracunan juga bisa mati kelaparan. Mereka berdiam diri sekian lama. Kita harus menemukan akal untuk menghadapinya. Kepala Wan Fei yang seakan berubah menjadi 2 karena pusing memikirkan persoalan ini. Tidak diragukan lagi bahwa Wan Fei yang seorang anak muda yang cerdas, tapi justru pengalamannya di dunia Kangou patut dikasihani. Sedangkan pengalaman gadis itu juga sama kurangnya. Orang seperti mereka berdua terancam racun Bantok Xian Ong, apa tidak lebih banyak kemungkinan matinya daripada hidupnya? Tapi toh mereka masih hidup segar bugar. 3 hari sudah berlalu, Wan Fei yang dan gadis itu paling tidak sudah mondar-mandir 13 kali di ambing pintu neraka. Hampir saja kaki mereka melangkah ke dalamnya. Racun muncul di mana-mana. Di makanan mereka, minuman mereka. Seperti tertiup angin dan menempel begitu saja. Baik dalam perjalanan maupun penginapan, tidak ada satupun tempat yang aman. Wan Fei yang dan gadis itu tidak diberikan sedikit pun kesempatan untuk menenangkan diri. Namun mereka toh bisa menghindari satu demi satu ancaman yang datang. Sampai pada batas hari terakhir, kedua orang itu sudah kehausan dan kelaparan setengah mati. Dengan kepala tertunduk dan tubuh lemas, mereka menyeret kakinya ke ladang perkebunan. Bantok Xian Ong belum muncul. Semangat mereka hampir padam. Tepat pada saat itu, Wan Fei yang melihat seekor ayam betina lewat di depannya. Juga dalam waktu yang bersamaan, entah ingatan apa yang terlintas dalam otaknya, tiba-tiba dia bersorak gembira. Gadis itu sampai terkejut melihat keadaannya. Ada apa? Tanyanya panik. Wan Fei yang tidak menjelaskan. Kau tunggu saja di sini. Dia hanya berpesan demikian lalu berjalan dengan langkah lebar. Gadis itu tidak dapat menduga jalan pikiran Wan Fei yang. Demikian pula Bantok Xian Ong. Ternyata sekejap saja Wan Fei yang sudah kembali lagi. Tangannya meraup berpuluh-puluh butir telur, senyumnya persis seekor ayam betina yang mendapatkan makanan bagi anaknya. Ini semua telur segar. Aku tidak percaya kalau Bantok Xian Ong sanggup memasukkan racun ke dalam telur ayam ini. Kata Wan Fei yang. Aku juga tidak percaya. Sahut si gadis sambil tersenyum manis. Wan Fei yang meletakkan telur-telur itu di atas tanah. Mereka melahapnya dengan nikmat. Daripada perut tidak terisi, telur mentah pun jadilah. Sambil makan, mereka tertawa terus. Seakan-akan saat itu adalah saat yang paling bahagia dalam hidup mereka. Kenyataannya mereka memang sudah terlalu lapar. Tiba-tiba. Ses! Segumpal asap merah memenuhi sekitar mereka. Untung saja mata Wan Fei yang sangat awas, tangannya juga sangat cekatan. Dia menarik gadis itu dan mencelat sejauh 1 depa. Asap merah perlahan membuyar. Orang yang berjenggot putih, berpakaian kembang-kembang dan berwajah pucat muncul di hadapan mereka. Bantok Xian Ong, seru gadis itu tanpa sadar. Budak perempuan. Bantok Xian Ong tertawa terkekeh-kekeh. Suaranya menyeramkan sekali. Panjang sekali umurmu. Katanya. Gadis itu menenangkan perasaannya. Aku harus mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati kau orang tua. Sahutnya. Wajah Bantok Xian Ong berubah keunguan seketika. Oh. Mulut Wan Fei yang sampai panjang mengucapkan sepatah kata, oh, saja. Rupanya kau yang bernama Bantok Xian Ong. Tampangmu saja sudah seperti seekor ular. Kalau tidak berbisa, rasanya orang juga tidak akan percaya. Mata Bantok Xian Ong beralih kepada Wan Fei yang. Sinar kebencian memenuhi wajahnya. Bocah bagus? Nyalimu sungguh besar. Urusan lohu pun kau berani ikut campur. Wan Fei yang tertawa lebar. Sekarang adalah hari ke-7. Ternyata kau tidak sanggup meracuni Kounio ini. Seharusnya kau lepas tangan saat ini juga, katanya. Hari ke-7, ini baru permulaan. Sahut Bantok Xian Ong sambil menyeringai menakutkan. Selama 7 hari, 6 hari sebelumnya kau orang tua tidak pernah menampakkan diri. Lohu senang kapan menampakkan diri adalah urusan lohu sendiri. Apakah kau orang tua tiba-tiba punya niat turun tangan sendiri? Bantok Xian Ong hanya tersenyum-senyum.
Tiba-tiba tubuhnya bergerak. Sepasang telapak tangannya menghantam ke arah Wan Fei Yang. Serangannya juga sama keji seperti orangnya sendiri. Wan Fei yang menggerakkan kakinya sesuai ilmu langkah ajaib yang pernah diturunkan manusia berpakaian hitam alias Chi Xiong Tu Jin. Dia menghindar dari 3 serangan Bantok Xian Ong. Baru saja tubuhnya berkelit menghindar, serangan yang lain sudah menyusul tiba. Wan Fei yang tahu siapa yang dihadapinya. Orang yang dapat menduduki jabatan Hu Hoat sebuah perguruan seperti Bu Tibun tentu tidak dapat dipandang ringan ilmunya. Kepalanya menggeser, telapak tangan Bantok Xian Ong meluncur lewat sisi lehernya dan menghantam sebatang pohon. Blam! Terdengar suara menggelegar. Hati Wan Fei yang masih tergetar ketika sebuah suara yang tidak kalah keras lainnya terdengar kembali. Prak! Asap putih mengepul. Sebuah telapak tertera di batang pohon dan pohon itu langsung tumbang dan menjadi kering. Tampaknya Bantok Xian Ong memang pantas disebut Raja Racun. Seluruh tubuhnya juga penuh dengan racun yang keji. Gadis itu terkejut sekali. Dia segera maju ke depan. Sehelai sapu tangan berwarna merah jambu dikibaskan ke arah Bantok Xian Ong. Manusia beracun itu hanya tertawa dingin. Kepalanya dimiringkan untuk menghindar. Dan dalam waktu yang bersamaan, tangannya terangkat. Beberapa batang jarum beracun dilemparkan kepada gadis itu. Kret! Sret! Sret! Jarum beracun itu tertusuk dalam sebutir telur ayam. Tangan kanan Wan Fei yang menyambutnya. Di saat itu juga tangan kanannya yang menggenggam sebutir telur ayam yang lain dilemparkan ke arah Bantok Xian Ong. Plok! Telur itu tepat menempel di dahi Bantok Xian Ong dan pecah mengotori pakaiannya. Kounio, minggir, seru Wan Fei yang sambil mengibaskan tangannya. Pada saat itu, sang gadis baru menyadari bahwa ilmu silat Wan Fei yang ternyata jauh lebih tinggi daripadanya. Seandainya dia tidak minggir, bukan saja tidak dapat memberikan bantuan apa-apa, tapi malah membuat gerakan Wan Fei yang tidak leluasa. Dia segera bergeser ke tepi dan menyimpan kembali sapu tangannya. Jangan khawatir, telur ayamku itu tidak ada racunnya. Sindir Wan Fei Yang. Bantok Xian Ong bukan saja terkejut. Dia juga marah sekali. Terang-terangan dia melihat telur ayam tadi meluncur ke arahnya namun dia tetap tidak sempat menghindar. Kecepatan tangan dalam meluncurkan senjata rahasia seperti bukan belum pernah ditemuinya. Namun bagaimanapun dia tidak pernah berpikir bahwa ilmu setinggi itu sudah dikuasai bocah ingusan seperti Wan Fei Yang. Kenyataannya, Wan Fei yang menggunakan telur ayam sebagai senjata rahasia benar-benar di luar dugaannya. Dengan menggunakan sebutir telur saja kecepatannya sudah luar biasa, apalagi menggunakan senjata rahasia lainnya, misalnya pisau terbang, tentu Bantok Xian Ong sudah terkapar di tanah. Mengingat hal ini, Bantok Xian Ong menjadi termangu-mangu. Apakah kau kesakitan? Tanya Wan Fei yang sekali lagi. Bantok Xian Ong semakin marah. Dia meraung keras. Tangan kirinya mengeluarkan segenggam jarum beracun, tangan kanannya menggenggam sebutir obat yang apabila dilemparkan mengeluarkan asap beracun. Dengan sekali ayun, kedua tangannya melemparkan racun dan jarum tersebut ke arah Wan Fei Yang. Tubuh Wan Fei yang segera mencelat ke tengah udara. Bantok Xian Ong menggerakkan pinggangnya dan sekumpulan jarum beracun meluncur lagi ke arah si anak muda. Dia mengira tubuh Wan Fei yang masih melayang di tengah udara, pasti tidak sempat menghindar. Tapi apa yang dilihatnya benar-benar mengejutkan. Tubuh Wan Fei yang sudah hampir mencapai tanah, tiba-tiba bisa melesat lagi ke udara. Itulah keistimewaan Te Hun Chong dari Bu Tongpai. Bantok Xian Ong semakin terkejut. Telapak tangannya segera dikembangkan. Dalam waktu sekejap, tiba-tiba saja tangannya berubah menjadi hitam seperti arang. Dari suaranya yang menderu-deru saja, Wan Fei yang sudah dapat membayangkan kehebatan hantaman telapak itu. Hati-hati telapak beracunnya, teriak si gadis memperingatkan. Baru saja kata-katanya selesai diucapkan, tubuh Wan Fei yang sudah melayang melewati kepala Bantok Xian Ong. Dalam detik yang menegangkan itu, ternyata dia berhasil menghindari serangan telapak beracun Bantok Xian Ong. Manusia beracun tidak lambat juga, tubuhnya membalik. Telapak tangannya mengarah ke punggung Wan Fei Yang. Dia cepat, tapi Wan Fei yang lebih cepat lagi. Kembali tubuhnya berjungkir balik di udara dan mendarat di belakang Bantok Xian Ong.
Pada saat itu juga, telapak tangannya dikerahkan dan dihantamkan ke punggung manusia beracun tersebut. Tubuh Bantok Xianong yang terhantam pukulan ini langsung mencelat sejauh setengah depa. Tentu saja telapak tangan beracunnya juga tidak mengenai sasaran. Hantaman telapak tangan Wan Fei yang tadi tidak terlalu keras, tapi sudah sanggup menggetarkan jantung dalam tubuh Bantok Xianong. Manusia beracun itu terkejut setengah mati. Ilmunya tentang racun memang sudah terkenal. Ilmu silatnya malah biasa-biasa saja. Namun pengalamannya dalam dunia Kangou luas sekali. Dari beberapa gebrakan tadi saja dia sudah menyadari siapa dirinya bukan tandingan Wan Fei yang. Pikirannya tergerak. Sepasang tangannya telah menyiapkan jarum beracun dan asap beracun. Tubuhnya mencelat mundur beberapa langkah. Wan Fei yang sudah dapat membaca maksud hatinya. Sekali lagi dia mengerahkan jurus Tehu Chong. Kakinya dihentakkan dan berjungkir balik 2 kali. Dia menghadang jalan pergi Bantok Xianong. Saat itu juga telapak tangannya meluncur ke depan menyerang manusia beracun itu. Pergelangan tangan Bantok Xianong memutar. Tangan kanannya sudah menggenggam sebilah pisau kecil. Pisau itu memancarkan cahaya kebiruan. Sudah dipastikan bahwa pisau itu pun telah dilumuri racun yang jahat. Tubuh Wan Fei yang berkelebat. Gayanya seperti seekor kupu-kupu beterbangan di udara. Sekaligus dia menghindari beberapa tikaman pisau kecil Bantok Xianong. Kemudian dia membalikkan tubuhnya dan telapaknya secepat kilat menghantam dada manusia beracun itu. Bantok Xianong sedang memusatkan perhatiannya untuk menikam Wan Fei yang. Dia sama sekali tidak menyangka anak muda itu akan berjungkir balik dan menghantam dadanya. Oleh karena itulah, dia tidak sempat menghindar dan tubuhnya mencelat sejauh 2 depa. Urat nadinya tidak tergetar putus, namun isi perutnya sudah hancur terpukul hantaman Wan Fei yang. Salah satu dari ilmu Butong Liok Kuat yakni Pik Lek Chiang memang bukan sembarang ilmu. Setelah hantaman tangannya berhasil melukai musuh, Wan Fei yang malah berdiri tertegun. Sampai saat ini, dia baru membayangkan kehebatan tenaga Pik Lek Chiang yang dikerahkannya. Langkah kaki Bantok Xianong terhuyung-huyung. Kemudian, segumpal darah segar muncrat dari mulutnya. Tubuhnya jatuh terduduk di atas tanah. Wajahnya yang pucat perlahan berubah menjadi merah. Sedemikian merahnya sehingga tampak menyeramkan. Matanya mendelik ke arah Wan Fei yang. Bibirnya bergetar. Seakan-akan ada sesuatu yang ingin diucapkannya. Tapi belum lagi dia sempat bersuara, nafasnya telah putus. Wan Fei yang melihat tubuh Bantok Xianong terkulai di atas tanah, tubuhnya menggigil. Dia menatap sepasang tangannya dengan terkesima. Selama hidupnya, baru pertama kali inilah dia membunuh orang. Gadis berpakaian hijau segera menghampirinya. "Apakah kau terluka?" tanyanya khawatir. "Tidak," sahut Wan Fei yang dengan nada bergetar. Sekali lagi dia menatap sepasang telapak tangannya. "Apa yang terjadi dengan tanganmu?" tanya gadis itu. Tanpa sadar dia menarik tangan Wan Fei yang dan memperhatikannya dengan seksama. Wan Fei yang tertawa getir. "Aku sama sekali tidak menyangka telapak tanganku ini dapat mengerahkan tenaga sehebat itu," sahutnya. "Ilmu silatmu tinggi sekali." Mata gadis itu mengerling sekilas. Bantok Xianong adalah salah satu dari keempat Huhoat Butibun. Tidak menyangka dia masih bukan tandinganmu. "Apakah orang ini jahat sekali?" tanya Wan Fei yang tiba-tiba. "Apakah kau takut salah membunuh orang baik-baik?" Wan Fei yang menggelengkan kepalanya dengan tersipu-sipu. Orang baik pasti tak akan menggunakan racun mencelakai sesamanya. Tapi, kalau dia belum terlalu jahat, aku juga tidak bermaksud membunuhnya. Mata gadis itu memandang tubuh Bantok Xianong sekilas. Dia sudah mati. Wan Fei yang tertawa lebar. Mungkin dia memang sudah ditakdirkan harus mati, maka tanpa sadar aku mengerahkan 10 bagian tenaga ketika menghantamnya. Gadis itu tertawa terkekeh-kekeh. Kemudian dia tersadar bahwa sejak tadi dia masih memegangi Wan Fei yang. Cepat-cepat dia melepaskannya. Wajahnya merah padam. Wan Fei yang tidak memperhatikan. Dia masih tersenyum. "Sekarang kita boleh mencari rumah makan dan menikmati berbagai hidangan sepuas-puasnya." Gadis itu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tampaknya dia gembira sekali. Senja hari, Wan Fei yang dan gadis berpakaian hijau itu keluar dari sebuah rumah makan.
Kali ini mereka memang makan sekenyang-kenyangnya. Namun biar bagaimanapun, waktu makan pasti ada akhirnya. Perut mereka juga tidak mungkin menerima makanan terus-menerus. Oleh karena itu, ketika mereka melangkah di sebuah jalan kecil, wajah gadis itu agak sendu. Dia berdiam diri. Wan Fei yang juga tidak berkata apa-apa. Kedua orang itu melangkah dengan mulut membisu. Sampai di sebuah persimpangan, langkah keduanya terhenti sejenak. Setelah saling lirik sekilas, gadis itu membuka suara. Apakah kau benar-benar hendak pergi? Wan Fei yang menganggukkan kepalanya. Di mana rumahmu? Tanya gadis itu kembali. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyahut. Aku tidak boleh tahu? Wajah gadis itu semakin sendu. Bukan. Wan Fei yang tertawa getir. Aku tidak punya rumah. Katanya. Kalau begitu, kemana tujuanmu sekarang? Tanya gadis itu penuh perhatian. Aku masih belum tahu. Kelak apabila kita ingin bertemu lagi. Kalau memang ada jodoh, suatu hari kita pasti akan bertemu lagi. Sahut Wan Fei yang. Oh ya, kau belum memberitahu siapa namamu. Kita hanya bertemu secara kebetulan, buat apa menanyakan nama segala. Tapi budi pertolonganmu. Jangan disimpan di hati. Aku pergi. Sahut Wan Fei yang sambil menggerakkan kakinya melangkah. Gadis itu bermaksud memanggil, namun tidak jadi. Lagi pula dia tidak tahu harus menyebut apa pada Wan Fei yang. Namanya saja dia tidak tahu. Matanya memandangi kepergian Wan Fei yang. Air matanya menetes. Wan Fei yang juga tidak menolehkan kepalanya. Kakinya terus melangkah ke depan. Di bawah cahaya matahari, terlihat betapa sunyinya hidup anak muda itu. Di bawah cahaya matahari, Yan Chongtian masih berdiri di atas batu berbentuk persegi. Rambutnya beriap-riap tertiup angin. Hatinya masih tertekan. Berbagai kejadian yang menimpa Bu Tongsan menggelayuti batinnya. Tampangnya tiba-tiba saja menjadi lebih tua 10 tahun. Memandang pemandangan gedung-gedung Bu Tongsan, hati Yan Chongtian semakin terharu. Matahari mulai tenggelam, malam mulai menjelang. Lun Wanji sejak tadi menemani di sampingnya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya murung sekali. Seakan banyak pikiran yang menggelayuti hatinya. Entah berapa lama telah berlalu, akhirnya Yan Chongtian menarik nafas panjang. Wanji, apakah masih ada kata-kata yang ingin kau ucapkan? Tanyanya tiba-tiba. Apa yang ingin kukatakan, telah aku keluarkan semuanya. Lun Wanji mendongakkan kepalanya. Air matanya mengalir deras. Suhu, ini untuk pertama kalinya Wanji memohon. Kau ingin aku mencegah Fu Gioksu mensucikan diri dan melepaskan jabatan Chiang Bun Jin? Tanya Yan Chongtian garang. Lun Wanji mengangguk kecil. Suhu sama sekali tidak memaksa Gioksu. Sebelum Susiok Muci Siong Tujin meninggal, Gioksu sudah menyatakan isi hatinya. Demi Bu Tongpai, dia bersedia mengorbankan segalanya. Dia? Anak ini berbudi luhur. Kalau kau memang benar-benar mencintainya, kau malah harus mewujudkan cita-citanya. Lun Wanji menggelengkan kepalanya. Bukan hanya masalah membatalkan pernikahan saja. Seluruh keluarga Fu terbunuh oleh Bu Tibun. Yang tersisa hanya Gioksu seorang. Kalau dia mensucikan diri, bukankah keturunan keluarga Fu akan terputus sampai di sini saja? Yan Chongtian tertegun seketika. Seandainya Suhu tidak berpikir demi Wanji, Suhu juga harus berpikir demi keluarga Fu. Kata Wanji selanjutnya. Seandainya Gioksu benar-benar mensucikan diri dan menjadi pendeta, Wanji pun tidak akan menikah seumur hidup. Yan Chongtian menatap Wanji lekat-lekat. Dia menarik nafas panjang kembali. Biar Suhu pertimbangkan kembali masalah ini. Katanya. Lun Wanji mengangkat tangannya dan mengusap air matanya perlahan. Dia mengundurkan diri dari tempat itu. Pagi-pagi sekali. Lonceng di Butong berdentang nyaring. Para murid Butong Pai berkumpul di ruangan pendopo dan menanti Yan Chongtian mengumumkan siapa yang akan menjadi Chiang Bun Jin generasi mendatang dan sekaligus meresmikannya. Lonceng berbunyi kurang lebih setengah pembakaran dupa. Tiba-tiba seseorang berlari keluar dari dalam ruangan pendopo. Dia adalah Lun Wanji. Air matanya berlinang bagai serenceng mutiara berjatuhan, lalu pecah berurai di tanah.
Hatinya juga hancur berkeping-keping. Suara lonceng sudah lama berhenti. Air mata belum kering juga. Wajah Lun Wanji menghadap ke kolam. Dia duduk sendiri di sebuah batu yang terletak di samping kolam itu. Kelopak matanya sama sekali tidak bergerak, seperti sebuah patung yang tidak bernyawa. Meskipun matanya terbuka, tapi sebetulnya tidak ada sesuatu pun yang masuk dalam pandangannya. Perasaannya sudah kebal. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Suara langkah kaki terdengar dari belakang tubuhnya. Tapi dia tidak merasa. Sampai Fugyoksu berdiri di sampingnya, dia juga masih belum sadar. Tangan Fugyoksu menyentuh bahunya dengan lembut. Lun Wanji masih tidak bergerak juga. Wanji. Suara Fugyoksu bergetar. Perlahan Lun Wanji menolehkan kepalanya. Dia memandang Gyoksu. Tapi sinar matanya seakan melihat seorang asing. Tetap tidak bersuara sama sekali. Wanji. Gyoksu menarik nafas panjang. Chiang Bun Suheng. Akhirnya Wanji membuka mulut. Suaranya datar dan kaku. Seakan menyapa seorang yang baru dikenalnya. Antara laki-laki dan perempuan ada batasnya, harap kau mengerti sendiri. Kata gadis itu selanjutnya. Gyoksu tertegun. Tangannya tidak ditarik kembali. Wanji mendorong tangan itu. Malah jari tangannya digenggam oleh Fu Gyoksu. Wanji. Kau akan menyalahkan aku, katanya pilu. Wanji tidak dapat menahan dirinya. Air matanya mengalir semakin deras. Gyoksu menarik nafas sekali lagi. Aku menerima jabatan Chiang Bun Jin adalah demi Bu Tongpai sendiri. Demi kepentingan umum. Lalu bagaimana tanggung jawabmu terhadap diriku? Wanji menangis terisak-isak. Kau pernah mengatakan? Apa yang pernah aku katakan, semuanya kusimpan baik-baik dalam hati. Fu Gyoksu menggenggam tangan Wanji erat-erat. Tapi, bagaimana aku dapat melihat Bu Tongpai yang telah berdiri selama ratusan tahun hancur begitu saja? Murid Bu Tongpai kan bukan hanya engkau seorang. Namun musuh kuat sudah di depan mata, batas perjanjian tidak lama lagi sampai. Toa Suheng Pek Ciok yang ilmunya paling tinggi sudah tiada. Demikian juga Ji Suheng Ciapeng. Yang tersisa hanya aku seorang. Wanji mau tidak mau harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Fu Gyoksu memang kenyataan. Aku memang bersalah kepadamu. Fu Gyoksu kembali menarik nafas panjang. Kalau tidak begini saja, aku akan mengajak kau melarikan diri. Kita cari sebuah tempat yang terpencil dan tidak mencampuri urusan duniawi lagi untuk selamanya. Mendengar kata-katanya, tubuh Wanji bergetar seketika. Dia mendongakkan wajahnya. Bagaimana pendapatmu? Tanya Fu Gyoksu dengan penuh semangat. Sama sekali tidak kentara kalau dia sedang berdusta. Lun Wanji memandang Fu Gyoksu dengan termangu-mangu. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Kalau kau pergi, bagaimana dengan Bu Tongpai? Perasaan Fu Gyoksu menjadi tenang seketika. Kalau begitu, tolong katakan. Apa yang harus aku lakukan? Terpaksa mengikuti keadaan sekarang saja. Sahut Lun Wanji dengan wajah sendu. Bagaimana dengan engkau? Pelupuk Fu Gyoksu mengembang air mata. Aku hanya dapat menyalahkan nasibku yang buruk. Lun Wanji menangis terisak-isak. Dia menyelusupkan kepalanya ke dalam dada Fu Gyoksu. Air mata membasahi pakaian anak muda itu. 3 hari kemudian, Fu Gyoksu menerima serah jabatan. Dia mengenakan pakaian berwarna putih. Para murid Bu Tongpai berlutut di hadapannya. Dia berjalan menuju kamar penyucian diri. Antar Chiang Bun Jin menuju kamar penyucian. Suara Yan Chong Tian bergema berwibawa. Para murid Bu Tongpai menyembah dengan kepala membentur lantai. Lun Wanji juga ada dalam kerumunan orang banyak. Dia tidak bersuara. Air matanya masih menetes. Setelah masuk ke dalam kamar persucian, tidak ada alasan lagi untuk menyesal. 7 hari kemudian, resmilah Fu Gyoksu menjadi Chiang Bun Jin Bu Tongpai yang baru. Daun-daun di liansan belum berubah warna menjadi merah. Air terjun masih menunjukkan keperkasaannya. Butiran air laksana butiran mutiara yang berpercikan di udara. 2 orang laki-laki berpakaian merah berdiri di kiri kanan daratan dekat tepi air terjun. Tangan masing-masing menggenggam sebatang seruling. Mereka seperti sedang menunggu sesuatu.
Blam? Tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Air terjun terkuak. Seseorang menerobos keluar lewat air terjun tersebut. Tubuhnya melesat bagai anak panah dan melayang di atas sebuah batu besar berbentuk persegi. Dia adalah makhluk tua yang terkurung dalam telaga dingin selama 20 tahun. Rantai di pergelangan tangannya sudah terlepas. Pakaiannya sudah diganti dengan sehelai mantel panjang yang mewah. Hanya rambut saja yang masih panjang terurai. Saura seruling terdengar melengking tinggi memecahkan kesunyian. Wajah makhluk tua berseri-seri. Dia sedang gembira sekali. Tanpa dapat menahan diri lagi, dia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.